Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita film War of the Worlds? Semoga bisa memberi manfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Pandorum. Pandorum adalah film horor fiksi ilmiah Inggris-Jerman tahun 2009 yang disutradarai oleh Christian Alford dan diproduksi oleh Robert Kolzer, Jeremy Bolt, dan Paul W. S. Anderson. Pasti sudah tidak asing lagi kan dengan nama Paul W. S. Anderson? Beliau adalah sutradara film Event Horizon. Buat yang belum nonton, silakan berkunjung di link yang saya sertakan di pojok kanan atas. Film Pandorum ini dibintangi oleh Dennis Quaid sebagai Peyton, Ben Foster sebagai Bauer, Antje Trauw sebagai Nadia, dan Cam Gigandet sebagai Gello. Baik daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan sebuah scene yang menjelaskan tentang peradaban umat manusia dari tahun ke tahun. Dengan jumlah populasi yang terus meningkat, menyebabkan persediaan sumber daya alam berupa makanan dan minuman mulai menipis. Hal ini menyebabkan manusia harus menemukan planet lain yang layak huni untuk dijadikan tempat tinggal yang baru. 21 tahun kemudian, sumber daya di bumi sudah benar-benar mencapai batasnya. Dan akhirnya, manusia meluncurkan kapal antariksa bernama Elysium untuk menuju ke planet Thenis. Seorang pria terbangun dari hypersleep. Dia sama sekali tidak ingat apa-apa. Bahkan dia mengetahui namanya dari tulisan di tabung hypersleep-nya, yaitu Bauer. Lalu dia mencoba membersihkan diri dan menemukan sebuah tulisan di lokernya tentang hypersleep. Di sana dijelaskan, jika terjadi hilang ingatan ringan, itu adalah efek samping karena hypersleep yang terlalu lama. Lalu Bauer menemukan tabung lain yang masih dalam mode hypersleep. Jika dilihat dari tulisan nama di tabung itu, orang yang berada di dalamnya merupakan salah satu pimpinan kapal antariksa. Orang itu bernama Letnan Peyton. Tiba-tiba terjadi lonjakan tegangan listrik. Secara otomatis, tombol untuk membangunkan pada tabung Peyton berfungsi. Akhirnya Letnan Peyton pun berhasil keluar dari tabungnya. Tetapi sangat disayangkan, sang letnan juga tidak mengingat apa-apa. Kemungkinan dia juga tertidur sangat lama. Yang diingatnya adalah kapal Elysium, tetapi dia tidak ingat tentang misi dan tujuan. Peyton mencoba menggunakan tenaga listrik darurat untuk menghubungi awak kapal yang lain. Tetapi sama sekali tidak ada jawaban. Dikarenakan mereka tidak punya jalan keluar, Bauer memutuskan untuk memeriksa ventilasi dan mencari jalan untuk membuka pintu dari luar. Lonjakan listrik terjadi secara terus-menerus. Bauer menjelaskan bahwa reaktor mencoba untuk kembali mengalirkan daya dan menyalakan kelistrikan di kapal. Bauer sendiri merasa bingung dengan pernyataan-pernyataan tentang reaktor dan mesin kapal yang muncul begitu saja di benaknya. Sepertinya Bauer adalah seorang teknisi kapal, dan secara perlahan ingatannya sudah mulai kembali. Akhirnya Bauer melanjutkan pencarian jalan keluar, yang tanpa dia sadari dia sudah berada di ujung ventilasi yang membuatnya terjatuh. Kemudian, Bauer mencoba membuka pengait pintu ventilasi dan dia berhasil keluar. Lalu Bauer menemukan seorang wanita yang sedang membongkar loker kapal. Wanita itu pun melarikan diri hingga akhirnya terpojok. Bauer mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi dia tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Ternyata, yang dilihatnya hanya mayat yang separuh tubuhnya telah hancur tergantung di sana. Sebuah serangan telak mengarah ke wajah Bauer. Menyusul serangan pada bagian kaki yang membuat Bauer tidak bisa bangkit lagi. Jika dilihat sepertinya wanita tersebut mahir dalam bela diri. Ketika wanita itu mencoba merampas sepatu Bauer, tiba-tiba muncul cahaya dari kejauhan. Wanita itu pun pergi meninggalkan Bauer dan menyadari dirinya dalam bahaya. Bauer memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi. Makhluk itu pun tiba dan sepertinya sedang mengendus bau. Tanpa pikir panjang, Bauer bersembunyi di salah satu loker. Persembunyian Bauer nyaris terbongkar akibat Peyton menghubunginya lewat radio.
Beruntung makhluk itu menemukan mayat Cooper dan akhirnya Bauer pun selamat. Kemudian Bauer mencoba melaporkan kejadian ini kepada Peyton, bahwa ada sekelompok makhluk buas yang mencoba menyerangnya. Dan Bauer yakin mereka bukanlah manusia. Lalu Bauer menyarankan agar mereka mencari jalan keluar dari kapal dan meminta bantuan untuk kembali ke bumi. Tetapi Peyton menjelaskan bahwa kapal Elysium bukanlah kapal peneliti. Kapal ini merupakan kapal pengangkut yang hanya bisa melakukan perjalanan satu arah, yaitu ke planet Tenis. Mendengar nama Tenis, tiba-tiba ingatan Bauer pun kembali, yaitu sebuah planet yang memiliki air dan suhu yang sama seperti di bumi. Para manusia berhasil meluncurkan sebuah roket untuk mencari habitat baru, dan roket itu pun berhasil mendarat di sebuah planet. Di planet itu mereka menemukan makhluk hidup berupa tanaman. Ini sebuah pertanda bahwa kemungkinan besar manusia bisa pindah ke Tenis dan memulai kehidupan baru. Karena terlintas ingatan tentang istrinya, Bauer memutuskan untuk mencari tabung penumpang kapal dan menyelamatkan istrinya dari makhluk-makhluk buas tadi. Tetapi Peyton menyarankan lebih dulu menyalakan mesin agar lebih mudah untuk menemukan istrinya Bauer. Lalu Bauer menuju ke loker security untuk melengkapi dirinya dengan senjata. Dikarenakan perjalanan menuju reaktor akan sangat panjang dan kemungkinan besar dia akan bertemu kembali dengan makhluk-makhluk buas atau selanjutnya kita sebut hunter. Bauer mulai melakukan perjalanan untuk menemukan lokasi reaktor. Dia menelusuri koridor-koridor kapal dengan arahan dari Peyton, hingga akhirnya tersesat dan dia menanyakan tentang Penderum. Kata itu terlintas begitu saja dalam benak Bauer, hingga membuat Peyton terkenang dengan proyek bernama Eden. Lalu Peyton menjelaskan sedikit mengenai proyek Eden, yaitu sebuah bencana terbesar dalam perjalanan ruang angkasa. Setelah 2 tahun bertugas, salah satu dari awak kapal Eden mengalami gangguan psikologis. Para dokter menyebutnya dengan sindrom ODS, tapi para pilot menyebutnya dengan nama Penderum. Penderum ini membuat si penderita menjadi gila dan jahat. Lalu si penderita mengirimkan 5.000 awak kapal yang berada di dalam kapsul ke ruang hampa hingga mereka semua tewas. Maka dari itu, Project Eden sering disebut dengan Project Terkutuk. Perjalanan Bauer pun berlanjut dan dia tidak menyadari ada seseorang yang mengikutinya hingga dia tiba di sebuah koridor. Lagi-lagi, dia menemukan awak kapal yang digantung di tengah koridor. Bauer menduga ini adalah perangkap, dan tiba-tiba pria yang digantung itu pun terbangun. Bauer melihat kode di tangannya, ternyata pria bernama Shepard itu tergabung di tim 6. Shepard kesal karena tidak bisa menemukan informasi apapun dari Bauer yang dikiranya datang dengan pasukan untuk misi penyelamatan. Lalu Shepard melumuri dirinya dengan oli untuk menghilangkan bau agar tidak tercium oleh para hunter. Tak lama kemudian hunter itu pun datang. Lalu mereka berdua bersembunyi di sebuah lubang koridor. Tetapi para hunter itu sudah menyiapkan jebakan dan menangkap Shepard. Sama seperti sebelumnya, Shepard digantung, tetapi kali ini Shepard langsung dimakan hidup-hidup. Melihat hal itu, Bauer mencoba melepaskan tembakan dari senjatanya. Tetapi Bauer tidak sadar bahwa dia berada di balik kaca. Dan hal itu hanya membuat para hunter mengejarnya hingga akhirnya dia terjatuh ke jurang. Beruntung kakinya tersandung kawat yang membuatnya masih tergantung di sana. Mengetahui hal itu, para hunter pun menarik kawat tersebut. Dan ketika Bauer sudah tidak bisa melakukan apa-apa, orang yang tadi diam-diam mengikutinya menyelamatkan Bauer. Pria itu bernama Man, dan dia berbicara dalam bahasa yang tidak dipahami Bauer. Tapi apa yang Men coba sampaikan di sini adalah bahwa dia berasal dari bagian pertanian dan dia menanyakan apa yang terjadi dengan Elysium. Bauer pun mencoba menjelaskan apa yang terjadi dan dia berjanji akan segera memperbaiki reaktor dan membereskan masalah ini. Setelah Bauer meninggalkan Men, dia tiba di ruangan kontainer dan tiba-tiba diserang oleh Nadia, seorang wanita yang di awal film menyerangnya. Dan kali ini pertarungan pun terjadi. Tetapi Nadia memang seorang petarung. Dia melompat ke sana kemari seperti ninja dan kembali menjatuhkan Bauer. Lagi-lagi Man muncul dan bertarung dengan Nadia.
Tetapi Bauer merasa pertarungan itu tidak perlu, dikarenakan saat ini lebih baik saling bekerja sama untuk kembali mengaktifkan reaktor, agar mereka semua bisa selamat dan pergi dari tempat itu. Akhirnya Nadia memutuskan untuk mengantarkan Bauer ke reaktor setelah Bauer berjanji akan menerbangkan Elysium dan membawa mereka semua pergi dari sana. Mereka tiba di sebuah pintu dan butuh waktu beberapa menit untuk pintu itu membaca sidik jari. Padahal kenyataannya, mereka tidak memiliki banyak waktu, karena para hunter sepertinya sudah tiba di sana dan siap menyerang. Beruntung senjata Bauer kali ini berguna, sehingga dia bisa menahan para hunter sebelum pintu itu terbuka. Setibanya mereka di dalam, ternyata ruangan itu adalah tempat pengembangan ekologi. Di sana terdapat embrio dari hewan-hewan ternak ataupun satwa liar. Selama ini Nadia menjaga tempat itu. Nadia menceritakan ketika dia bangun beberapa bulan yang lalu, dia bersama 5 orang temannya. Tetapi satu persatu dari mereka mati dan hanya meninggalkan Nadia yang masih bertahan. Menurut penjelasan Nadia, kapal Elysium ini sebenarnya adalah semacam bahtera Nabi Nuh yang membawa bekal yang dibutuhkan di dunia baru. Dan dunia baru atau planet Tanis itu sendiri berjarak 120 tahun. Maka dari itu, Nadia membutuhkan reaktor untuk menjaga perbekalan itu tetap utuh. Di tempat lain, Peyton terbangun dan dia menemukan seorang yang terjebak di dalam ventilasi. Pria itu bernama Gelo, dan sepertinya dia sudah lama terbangun dari hypersleep. Kembali ke tim Bauer. Kali ini mereka tiba di ruangan tabung-tabung hypersleep. Ketika mereka mencoba melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka jatuh di selokan dan salah satu dari hunter datang untuk mencari mereka. Setelah hunter itu pergi, Bauer pun keluar dari selokan. Dan tiba-tiba hunter itu kembali dan menyerang Bauer. Pertarungan pun terjadi. Bauer tidak sanggup mengatasi hunter itu satu lawan satu, dikarenakan kecepatan dan kekuatan hunter itu luar biasa. Bahkan ketika Nadia ikut membantu Bauer untuk melawan hunter itu, pertarungan masih bisa dimenangkan si hunter. Akhirnya Man ikut membantu dan mereka bersama-sama menusuk si hunter berkali-kali hingga tewas. Tetapi semuanya tidak berakhir di situ. Ternyata sejak tadi ketua dari para hunter melihat pengeroyokan yang dilakukan oleh tim Bauer. Tanpa menunggu berlama-lama, sang ketua mengerahkan pasukannya untuk melakukan penyerangan. Dan hal yang tidak disangka-sangka, mereka juga memakan daging dari jenisnya sendiri. Bauer dan anggotanya terus berlari dari kejaran para hunter. Hingga akhirnya tiba-tiba sebuah tabung hypersleep terbuka, dan seorang pria yang berada di dalam tabung itu pun dimakan hidup-hidup. Selagi para hunter teralihkan, tim Bauer pun segera meninggalkan ruangan itu. Di tempat lain, Peyton masih mencoba menghubungi Bauer yang sejak tadi hilang kontak. Lalu dia mencoba memeriksa keadaan Gelo yang hanya terdiam di sudut ruangan. Peyton menemukan kode terbang nomor 4 yang menandakan Gelo berasal dari tim 4 yang seharusnya sudah terbangun sejak lama dan mengetahui apa yang terjadi. Gelo pun tersadar dan dia menjelaskan bahwa 2 rekannya yang sama-sama berada di tim 4 mengalami pendorum dan berusaha untuk membunuhnya. Akhirnya, karena niat membela diri, Gelo pun terpaksa membunuh kedua rekannya. Kita kembali ke tim Bauer. Mereka tiba di sebuah tempat di mana ada seorang bernama Leland dan mengaku bekerja sebagai koki di Elysium. Leland sudah terbangun lebih lama dari tim Bauer, dan dia juga mengetahui lokasi reaktor. Sambil berbincang-bincang, Leland pun menyiapkan makanan untuk mereka. Lalu Bauer mencoba untuk membahas tentang hunter. Menurut Nadia, para hunter itu sebenarnya adalah manusia yang bermutasi dikarenakan oleh akselerator berupa enzim sintetis dalam infus mereka. Akselerator ini berfungsi untuk memudahkan manusia beradaptasi di planet baru yaitu Tanis. Tetapi karena mereka tidak pernah sampai ke Tanis, maka sebagai gantinya mereka beradaptasi dengan lingkungan kapal. Dan akselerator ini hanya berpengaruh bagi orang-orang yang tidak dalam keadaan hypersleep. Leland yang mendengar hal itu
mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di Elysium. Kembali ke ruang kendali, Peyton mencoba menyiapkan suntikan obat penenang untuk Gelo. Tetapi Gelo menolak hal itu karena dia tidak terima dianggap gila. Lalu Gelo mencoba menjelaskan secara detail tentang Pandorum dan gejala yang dialami rekannya. Pada awalnya, semua mengira itu adalah efek samping biologis dari perjalanan antariksa jarak jauh yang mengakibatkan paranoid. Lalu paranoid ini bisa menimbulkan depresi dan akhirnya membuat orang menjadi gila. Di bagian ini, Leland dan Gelo secara bersamaan menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di Elysium. Intinya, mereka menjelaskan bahwa di ambang kehancuran planet bumi, umat manusia berhasil meluncurkan kapal antariksa Elysium. Lalu 1 hari setelah peluncuran, semua penumpang dan kru kapal melakukan hypersleep, dan tiba-tiba planet bumi lenyap begitu saja. Hanya 3 orang kru kapal yang menyaksikan hal itu, yaitu Gelo dan kedua rekannya yang sebelumnya sudah mengalami gejala Pandorum. Mereka pun saling membunuh satu sama lain, dan hanya Gelo yang berhasil bertahan. Dengan kegilaannya itu, Gelo berniat menjadi raja dan mengasingkan orang-orang yang menentangnya ke ruang bagasi. Lalu dia membiarkan orang-orang itu menjadi Pandorum dan kelaparan, hingga terjadi kanibalisme. Setelah puas dengan permainan kecilnya, Gelo memutuskan untuk melakukan hypersleep dan melanjutkan hidup di dunia baru. Tetapi selagi sang raja tidur, para manusia kanibal pun bermutasi hingga menjadi seperti sekarang. Selagi tim Bauer mendengar cerita Leland, muncul gas dari sekitar ruangan dan membuat mereka tertidur. Beberapa waktu kemudian, Bauer dan teman-temannya pun terbangun dalam keadaan tergantung. Ternyata Leland hendak memakan mereka, dan begitulah cara Leland bertahan hidup selama ini. Dalam keadaan terdesak, Bauer mencoba bernegosiasi, karena dia yakin bisa menyelamatkan Elysium dan para penumpangnya. Tapi Bauer menegaskan, jika ingin menyelamatkan diri, mereka hanya memiliki waktu kurang dari 1 jam. Karena selama ini, reaktor mencoba merestart sistem kelistrikan kapal, agar bisa menyalurkan daya, dan jika telah mencapai batasnya, reaktor akan berhenti dan seluruh kelistrikan mati. Akhirnya Leland pun melepaskan mereka dan meminjamkan radionya ke Bauer untuk menghubungi Peyton. Bauer melaporkan lokasinya dan meminta bantuan Peyton mengakses memory bank. Lalu Peyton mendapatkan informasi bahwa waktu yang tersisa hanya 47 menit sebelum reaktor benar-benar mati. Akhirnya, dengan bantuan dari Peyton, tim Bauer beserta Leland melanjutkan misinya menuju ke reaktor. Di tempat lain, Peyton yang sedang mencoba mempersiapkan kelistrikan terus diprovokasi oleh Gelo. Dia menuduh bahwa Bauer akan mengaktifkan reaktor sebagai peledak dan memusnahkan seluruh kapal. Lalu dia menyarankan agar meluncurkan semua tabung-tabung hypersleep demi menyelamatkan para penumpang. Karena terus memprovokasi dan mengoceh hal-hal yang tidak jelas, Peyton terpaksa mengurung Gelo di tabung hypersleep. Setelah melanjutkan perjalanan, akhirnya mereka tiba di ruangan reaktor. Tetapi sudah pasti semua tidak akan semudah itu. Ternyata ruangan itu adalah tempat para hunter tidur, dan mereka harus menyeberangi jembatan untuk mencapai reaktor itu. Tiba-tiba jembatan itu patah dan menyebabkan Bauer jatuh. Beruntung, dia tidak jatuh langsung ke tumpukan para hunter. Tetapi mau tidak mau, dia harus membaur dengan para hunter untuk menuju ke reaktor menggunakan tangga. Tanpa disengaja, Leland menjatuhkan senter dan membuat para hunter bangun. Bauer pun bergegas untuk menaiki tangga dan menuju ke reaktor. Lalu Man mencoba mengalihkan perhatian para hunter agar Bauer bisa mengaktifkan kembali reaktor. Dan akhirnya, di saat waktu hanya tersisa 3 detik, reaktor itu pun berhasil diaktifkan dan memusnahkan para hunter di sekitar reaktor. Man yang mengalihkan perhatian para hunter ditantang untuk 1 lawan 1 oleh salah satu petarung hunter. Secara teknik bertarung, Man memang lebih unggul, tapi hunter itu seolah kebal. Walaupun terkena tusukan, dia masih bisa bertarung hingga menggigit perut Man. Akhirnya, hunter itu pun mati setelah beberapa kali menerima tusukan di bagian leher. Lalu tiba-tiba Man kembali bertemu dengan hunter kecil yang sebelumnya hendak dibunuh olehnya.
Tetapi kali ini Man tertipu karena merasa iba. Akhirnya, si kecil itu pun mengiris leher Man hingga tewas. Pintu-pintu koridor telah terbuka. Bauer, Nadia, dan juga Lillian bergegas menuju ke ruang kendali di mana Peyton berada. Tetapi mereka tidak sendiri. Beberapa hunter yang berhasil selamat dari reaktor juga mengejar mereka. Dengan licik, Lillian meninggalkan Bauer dan Nadia. Di ruang kendali, setelah Peyton berhasil membuka semua pintu koridor, tiba-tiba dia melihat Gelo sudah meloloskan diri dari tabung hypersleep. Dan mereka bertarung hingga akhirnya tubuh mereka menyatu. Ternyata Gelo yang selama ini memprovokasi Peyton adalah pikiran jahatnya Peyton yang telah terkena Pandorum. Lillian pun tiba di ruang kendali dan mencoba menjelaskan apa yang terjadi kepada Peyton. Tanpa mendengar penjelasan apapun, Peyton langsung menembak mata Lillian dengan jarum suntik. Bauer dan Nadia yang sebelumnya terjebak berhasil lolos dengan membuka pintu koridor secara manual. Akhirnya mereka tiba di ruang kendali dengan selamat. Bauer langsung menuju ke ruang pilot untuk mencari Peyton. Dan setelah bertemu Peyton di ruang pilot, Peyton menjelaskan bahwa dia sebenarnya adalah Kopral Gelo. Lalu Gelo membuka penutup ruang pilot untuk menunjukkan di mana lokasi mereka saat ini. Setelah mendengarkan penjelasan Gelo tentang kebebasan dan kemerdekaan, Pandorum kembali menyerang Bauer. Mengetahui Bauer mengalami gejala Pandorum, Gelo terus-menerus memprovokasinya. Hingga akhirnya Bauer berniat mencabut lidah Gelo untuk membuatnya diam. Tetapi tiba-tiba mereka melihat beberapa makhluk hidup melintas di atas kapal. Yang berarti Elysium telah tiba di planet Tanis. Angka pada komputer pun menunjukkan bahwa mereka telah berada di sana selama 923 tahun. Kurang lebih hampir 1 milenium lamanya. Gelo pun bangkit dan menyerang Bauer, hingga akhirnya Bauer kembali mengalami Pandorum. Pertarungan dilanjutkan oleh Nadia, tetapi sepertinya Nadia terlalu lelah untuk bertarung. Dan akhirnya, ketika di saat terakhir Nadia hendak dibunuh, Bauer menembakkan lasernya ke bagian mesin kendali dan membuat penutupnya terpental hingga memecahkan kaca ruang pilot. Seketika Bauer pun tersadar dan segera membawa Nadia ke ruang bawah, dikarenakan air akan segera masuk dan memenuhi ruangan itu. Di ruangan bawah, mereka masuk ke dalam tabung hypersleep dan meluncurkannya untuk menyelamatkan diri. Film ditutup dengan adegan di mana akhirnya mereka tiba di permukaan dengan selamat dan bernafas tanpa menggunakan tabung oksigen. Karena sistem Elysium telah aktif dan mendeteksi lokasinya saat ini, maka secara otomatis seluruh tabung-tabung hypersleep para penumpang pun diluncurkan. Kurang lebih ada sekitar 1.200 manusia yang akan menjadi populasi pertama di planet Tanis. Dan tamat. Menurut saya, film ini mirip dengan film Event Horizon. Mungkin sudah menjadi ciri khas dari Paul W.S. Anderson yang menceritakan tentang paranoid atau kegilaan di luar angkasa. Sedikit penjelasan dari saya, Pandorum tidak ada hubungannya dengan mutasi para hunter. Pandorum hanya menyerang pikiran manusia. Sedangkan mutasi para hunter terjadi karena enzim yang disuntikkan saat penumpang sedang melakukan hypersleep. Enzim ini berfungsi untuk memudahkan manusia beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Karena pengaruh dari lingkungan kanibal di dalam kapal, manusia pun bermutasi menjadi hunter. Hal ini menjadi salah satu alasan Gelo untuk melakukan hypersleep, selain memperpanjang umurnya hingga tiba di dunia baru. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan saya harap kalian semua bisa terhibur. Bagi teman-teman yang punya teori film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah, pasti akan saya baca. Baik, sekian dulu videonya dan dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kopi hangat.